Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Denny Sulaksono di podcast Nusa 1 TV Official yang pasti seru. Kali ini saya kedatangan lagi Pak Haji Teguh Winar, Winarno Pak ya. Betul Mas Denny. Pak Teguh Winarno beliau adalah sekjen dari Jaka, si Jaka Pak ya. Si Jaka, betul. Si Jaka. Berarti ini di studio kami yang sudah keberapa nih Pak? Ketiga kali. 3 kali Pak ya. Ya, betul 3 kali. Sama seperti ini berarti Pak ya, Studio Nusa ini ibaratnya kayak orang minum Sungai Mahakam. Kira-kira begitu. Ya. Sekali minum air Mahakam pasti pengen balik lagi. Pengen balik. Siap. Apa kabar Pak? Baik Pak, Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat. Setelah kemarin milad, gimana Pak? Ya Alhamdulillah lega. Lega, Karena sudah selesai. acaranya berjalan lancar. Lancar dan sukses Pak ya, Sukses, saya lihat. amin. Ya. Ada cak persil segala macam. Ada Cak Percil, ada Dayang Kitantut, Ya. dan sebagainya. Intinya ya Alhamdulillah. Ya pada kesempatan ini saya sampaikan juga kepada para pemirsa Nusa TV, Ya. salam dari ketua kami Bapak Saifuddin Suri yang Siap. tidak bisa hadir pada pertemuan kali ini. Ya. Salam buat teman-teman semua. Baik, salam balik buat mudah-mudahan lain waktu ada kesempatan Pak bisa ngobrol Iya. bersama kami di sini. Betul, di Nusa TV. Iya. Oke, pada hari ini sih kita angkat tema yang agak berbeda Pak dibanding sebelumnya. Kita Ya, siap, ya. kali ini Gimana, peran si Jaka adalah memajukan budaya bangsa. Iya. Nah, menarik ini dalam Ini ormas atau apa saya sebut nih Pak? Organisasi Ormas Pak ya. Ormas kedaerahan. Ormas kedaerahan. Ormas kemasyarakatan ya. Baik, sebelum itu Pak mungkin bisa dijelaskan lagi Pak di review apa sih si Jaka ini Pak? Baik Mas Denny, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih diundang ke sini lagi yang tadi Siap. kita sampaikan sudah ketiga kalinya ya. 3 kali. Mudah-mudahan para pemirsa tidak bosan dengan Iya, saya. masih ditunggu Pak kehadiran. Seperti tadi saya sampaikan salam dari Ketua Pak Saifuddin Iya. Suri pada para pemirsa Nusa TV. Mohon maaf dari beliau yang Iya. tidak bisa hadir pada hari ini. Mudah-mudahan kesempatan lain bisa hadir. Iya. Si Jaka itu seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya adalah singkatan silaturahmi keluarga Jawa Kalimantan. Baik. Ya, memang si Jaka ini didirikan oleh tokoh-tokoh yang berdarah Jawa, Iya. tapi mengusung filosofi tidak Jawa sentris tapi Indonesia sentris. Indonesia sentris. Jadi Indonesia sentris, jadi kita bisa menampung atau menerima anggota dari seluruh suku-suku Jawa yang ada di Indonesia. Baik. Nah, karena Indonesia itu sangat besar dan Indonesia itu bisa maju apabila bisa bersinergi, Baik. sinergitas. Nah, salah satu sarana agar kita sinergi itu adalah saling ketemu. Silaturahmi ya baik. Ya, sering ketemu Iya. diwujudkan dalam silaturahim. Iya. Nah, silaturahmi sesama anak bangsa gitu ya. Jadi sekali lagi kita tidak Jawa sentris, Tidak Jawa sentris. tapi Indonesia sentris. Kita ambil Jawanya itu dari nilai. Oh, Ya, gitu. dari nilai luhur yang diwarisi, kita warisi dari nenek moyang kita. Jadi Iya. kita nilainya kita ambil bukan simbol-simbol Jawanya. Makanya Mas Dani Iya. di atribut-atribut kita, di logo kita itu Iya. Pulau Indonesia gitu ya. Pulau Indonesia Sabang sampai Merauke, Timur sampai ke Talaut gitu ya. Selain itu juga dalam seragam kita juga pakai kopiah gitu ya. Oh. Tidak pakai atribut yang sifatnya Iya. kedaerahan gitu ya. Nasionalisme Pak ya. Nasionalis, ya. Siap. Terus yang ke berikutnya yaitu di Marsijaka. Oh. Marsijaka itu adalah tempat berrumah besar, tempat berkumpul warga berdarah Jawa dan seluruh anak-anak bangsa yang ada di Indonesia. Jadi sejak awal kita rancang, kita didedikasikan untuk Indonesia. Si Untuk Jaka Indonesia. Ini. Ya, Dari Kalimantan untuk Indonesia. Indonesia. Silaturahmi ke Jawa Kalimantan ya. Oh, berarti orang Jawa yang tinggal di Kalimantan Oke. atau orang Jawa, keturunan Jawa dan orang-orang yang tinggal di Kalimantan. Kita skopnya regional Kalimantan. Regional Kalimantan. Bukan Kaltim atau Samarinda, bukan seperti itu.
Jadi kita sudah punya. Wah, panjang saya nggak apa-apa ya. Nah, aman, Pak. Nggak apa-apa. Karena ini kalau keterusan waktunya tolong Iya. saya dikasih tahu. Iya. Jadi kita sudah ada DPW, Kaltara, juga Kalteng, juga Kalimantan Selatan. Yang belum itu DPW Kalbar, Pak ya. Kalbar. Oke. Itu Mas Denny. Oke. Kembali ke tema tadi Pak soal apa dalam memajukan budaya bangsa. Tapi sebelum situ saya mau menegaskan lagi bahwa ternyata tidak hanya suku Jawa yang bisa bergabung di dalam Sijaka ini Pak ya. Tidak Mas. Tidak ya. Seluruh anak-anak bangsa Seluruh anak bangsa. yang Satu ada di visi Indonesia. misi. Ya, betul ya. Baik. Oke. Dalam memajukan budaya bangsa, ini gimana sih peranannya Pak? Apakah sudah ada program-programnya atau seperti apa? Begini Mas Denny ya. Budaya itu kalau secara definisi itu kan segala daya upaya yang dilakukan secara terus-menerus Ya. sehingga sudah membudaya gitu ya. Oke. Jadi budaya di sini bukan artian seni. Iya. Itu seni itu misalnya seni kuda lumping, seni wayang, Baik. seni tari, itulah salah satu bagian dari budaya. Salah satu budaya, hasil Ya, budaya. Hasil baik. budaya. Jadi konteks budaya di sini tidak hanya seni, Iya. tapi juga budaya kerja, gitu ya, budaya politik dan sebagainya. Ya. Jadi Sijaka harus punya peran, harus berperan aktif dalam memajukan budaya bangsa, budaya Indonesia. Oke. Gitu ya. Jadi artinya segala sesuatu itu harus dilakukan dengan baik, dengan menjunjung adab gitu ya. Karena itulah budaya kita yang harus kita lestarikan. Dan Sijaka harus ikut serta dalam memajukan budaya kita tersebut. Gitu. Oke, sebagai contoh Pak, satu seperti apa budaya yang mungkin yang sudah di zaman canggih, di zaman modern ini yang mulai agak ditinggalkan tuh mau diangkat lagi oleh Sijaka ini apa Pak contohnya Pak? Ya begini, kita budaya misalnya dalam yang lain ya, bukan seni. Kalau seni kemarin kita sudah tampilkan seni yang sudah membudaya, gitu ya, misalnya seni kuda lumping, seni wayang, dan lain sebagainya. Jadi nanti budaya yang kita ikut partisipasikan adalah budaya kerja. Budaya kerja. Misalnya gitu ya, budaya keadaban dalam berperilaku. Itu sebenarnya sudah nilai-nilai budaya yang sudah diwariskan oleh para pendahulu kita, baik semua suku gitu ya. Benar. Semua suku itu nenek moyang kita sudah diberikan budaya-budaya yang bernilai luhur. Tinggal kewajiban kita sebagai generasi penerus itu melestarikan kembali, memunculkan kembali, mengugemi kembali terhadap budaya-budaya yang bagus tersebut, misalnya tentang keadaban dalam kita berperilaku sehari-hari yang selama ini mungkin agak tergerus oleh kemajuan zaman, kemajuan medsos dan sebagainya. Itu bisa lihat dalam medsos, dalam berkomentar, dalam mengomentari suatu kejadian. Itu langsung sifatnya emosional, langsung kurang memperhatikan itu ya keadaban tadi. Ya, jadi kita nanti berusaha ikut serta melestarikan itu, salah satu di antara ya Mas Dhani. Artinya di dalam ada instruksi kepada seluruh anggota bahwa kita junjung nilai tinggi-tinggi adab tadi Pak ya. Ya betul. Memang kita lihat sih kita ini budaya timur itu terkenal sopan santun. Tapi memang secara fakta kita sopan santun, tapi di dunia maya Pak memang belakangan itu adab itu benar-benar tergerus. Memang sudah benteng kita ini sudah jebol. Benteng timur. Itu gimana Pak? Apakah di Sijaka sudah ada tim khusus sendiri? Artinya mungkin nanti akan ada program sosialisasi khususnya sih ke generasi milenial yang saat ini yang paling banyak memegang atau mainkan di media sosial. Ya, jadi begini, memang di dunia kaum milenial itu merupakan salah satu
kelompok yang mendapat perhatian prioritas dalam paguyuban kita, yaitu Sijaka. Baik. Ya, makanya kemarin kita beri ruang yang cukup luas kepada generasi muda Sijaka Ya. untuk mengekspresikan dalam kegiatan Milad kita kemarin. Misalnya misalnya festival band itu salah satu ruang yang diberikan Sijaka kepada kaum milenial untuk mengekspresikan talentanya yang positif, sehingga tidak hanya main medsos gitu ya. Kita salurkan hal yang positif, main medsos, tidak hanya main medsos, tapi dia bisa mengekspresikan ya, mengekspresikan kemampuannya. Sehingga kalau sudah kreatif dan banyak kegiatan positif, diharapkan yang negatif itu bisa terkikis dengan sendirinya. Dan tentunya ada banyak kegiatan-kegiatan lain yang nanti kita rancang setelah Milad yang pertama ini, yang sasarannya ke kaum milenial ini, dan kita harus berdayakan mereka. Kita kasih ruang mereka seluas-luasnya untuk mengekspresikan. Makanya Mas Denny, dalam Sijaka itu ada sub gitu ya. Nah, itu namanya Dance Jaka itu. Ya. Dance Jaka. Jadi sub lain ya, on the bow gitu ya, atau berafiliasi itu ya, Sijaka itu dalam menangani atau mengupgrade kemampuan para kaum milenial agar lebih positif dalam berkegiatan gitu. Artinya Sijaka ini tidak hanya diisi pemuda, tapi juga dari kaum kalau milenial, kita mulai sasar juga, supaya karena gini, nanti kan di Kalimantan Timur ini kan jadi ibu kota negara ya, tentunya akan merubah gaya hidup dan mungkin merubah pola berpikir anak-anak muda, sehingga kita harus mempersiapkan generasi muda agar bisa ikut berpartisipasi aktif terhadap adanya IKN tersebut. Sehingga generasi di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur, bisa berkontribusi positif terhadap IKN nanti. Dan itu tidak gampang, memang pakai proses. Dan insya Allah Sijaka terus berkontribusi terhadap itu gitu. Baik, berarti kehadiran Sijaka juga untuk antisipasi menyiapkan generasi muda untuk menyongsong sudah IKN sih kita nih Pak ya sebenarnya. Hanya memang belum masih proses pembangunan sampai warga khususnya Kalimantan Timur tuh jadi penonton mungkin gitu Pak ya. Betul, berperan aktif. Betul. Baik, tadi saya dengar ada sedikit ngulas politik itu Pak, di bahasa-bahasa tadi kita review ke belakang. Apa ini Pak? Apakah ada kaitannya masih dengan politik atau seperti apa ini Sijaka? Begini Mas Denny ya, jadi memang banyak pihak yang mengatakan paling ini ada hubungan dengan 2024 gitu ya. Atau ini adalah salah satu kendaraan politik dari partai tertentu gitu. Itu memang lazim ditanyakan pada saya dan pada pengurus-pengurus lain. Tapi pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa Sijaka itu tidak berpolitik. Dalam arti tidak berpolitik secara praktis gitu ya. Dan tidak juga berafiliasi kepada salah satu partai politik. Gitu ya. Jadi Sijaka tidak berpolitik praktis gitu ya. Tapi warga Sijaka itu wajib melek politik. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Wajib melek politik. Wajib. Begini, politik itu sebenarnya kan bagus ya. Artinya politik itu merupakan sarana atau salah satu upaya setiap warga negara secara bersama-sama untuk mencapai tujuan. Ya, jadi politik itu bukan suatu hal yang haram. Betul. Yaitu, dan kita sepakat untuk berdemokrasi. Berdemokrasi. Jadi namanya berdemokrasi itu pasti ada perbedaan-perbedaan. Kalau seragam itu namanya
totaliter gitu ya. Bukan demokrasi lagi. Iya, Kalau iya. seragam, kalau dulu kan seragam. Iya, iya. Misalnya pemuda satu rumah, terus partai politik dibatasi sekian gitu. Jadi kalau demokrasi itu pasti ada perbedaan. Betul. Nah, perbedaan, tapi tentunya dalam koridor NKRI. NKRI, benar-benar. Tidak harus gontok-gontokan. Iya. Justru itulah yang perbedaan yang beradab itu ya kita harus junjung baik-baik. Artinya dari politik tadi juga bagian dari budaya. Ya, Budaya betul. kita juga Pak ya. Kita harus membuat budaya politik yang beradab gitu. Jangan Beradab. politik goyok-goyok, gontok-gontokan, politik yang mengerikan gitu Iya, lah, sana iya, sana udah sini. Iya. Gitu. Jadi sekali lagi Mas Denny, si Jaka tidak berpolitik, Iya. tapi warga Jaka wajib melek terhadap politik. Karena setiap warga negara, sebagai warga negara, kita wajib tahu apa itu politik dan bagaimana berpolitik yang baik. Iya. Supaya kita dalam menentukan pilihan itu pilihan kepemimpinan, Iya. pilihan kebijakan, pilihan kita berperilaku, Iya. itu kita bisa baik gitu ya, tidak salah melangkah, salah bersikap, karena politik itu tidak hanya, sekali lagi tadi ya kita sebutkan, tidak hanya politik kekuasaan, tapi politik ekonomi, politik hukum ya. Dalam keluarga pun kita juga berpolitik. Berpolitik, benar Pak, benar, benar. Pokoknya ada kegiatan 2, 3, 10 orang dalam itu tujuan bersama-sama, itu juga Jatuhnya juga ke politik juga. politik, Pak, Jadi ya. politik itu bukan yang tabu atau haram. Jadi begitu kalau saya. Mas Eni. Melek politik artinya kita sih sebenarnya melek politik Pak, cuma yang belakangan ini memang kita sepertinya sih lagi terpolarisasi Ya. antara ya kita tahu antara dua kubu. Ya semestinya juga dalam demokrasi oposisi pun wajar sebenarnya Ya, Pak, ya. wajar. Tapi yang memang yang udah bikin wajar itu lompat pagar. Ini di si Jaka ini gimana sih Pak maksudnya untuk agar berpolitik lah yang santun, yang beradab, yang tidak ya kalau ada beda pendapat itu biasa. Ya. Apalagi beda pendapatan itu sudah biasa sekali. Jadi Gimana, Pak? seperti yang sama tadi, bahwa berdemokrasi Iya. itu pasti ada perbedaan. Iya. Kalau seragam itu berarti otoriter. Otoriter. Gitu ya. Jadi itu biasa sebenarnya. Kalau kita sepakat demokrasi pasti harus berbeda. Benar. Makanya kalau misalnya ada orang lain awalnya satu ruangan gitu kan, satu tempat bersama-sama, kemudian pindah ke orang lain, pindah ke lain, misalnya tadi di paguyuban di sini, kemudian pindah di paguyuban lain atau mendirikan paguyuban lain, itu sebenarnya biasa. Nggak usah kita marah atau gundah, tidak usah, itu biasa. Biasa. Ya, jadi ya memang begitulah demokrasi gitu. Masalah perbedaan politik, perbedaan sudut pandang itu ya memang begitu. Karena kita sudah sepakat berdemokrasi, ya itu sudah lazim juga. Biasa saja kalau ada perbedaan, tapi tentunya tetap harus mengindahkan unggah-ungguh, tata krama. Terus dalam bersikap kalau memang belum jelas, ya tolong cari sumber yang jelas, gitu ya. Jangan langsung merepost atau merespon tanpa tahu kebenarannya. Itu hoax atau sungguh-sungguh kita tidak tahu, sudah berkomentar yang macam-macam. Itu yang menimbulkan kegaduhan, Mas. Iya, benar. Terus recheck harus perlu. Makanya keadaban itu harus terus kita gelorakan sehingga budaya bangsa itu tidak rusak karena hal-hal seperti itu, karena hal ketidaktahuan, karena kesembronoan dari kita semua. Makanya wajib kita ingatkan. Nah, disinilah si Jaka ikut berperan dalam melestarikan budaya bangsa. Budaya bangsa yang ya belakang nih kalau kita bisa bilang mulai luntur sih Pak. Ya. Iya sebenarnya untuk di kalangan 40 usia 40 ke atas sih masih aman sih.
Tapi yang mungkin lebih kita fokuskan sih ke generasi milenial tadi Ya, Pak ya, betul, yang betul, ya. benar-benar harus kita Kita bentengi amankan, lagi, ya, kita ya. amankan bahasanya, kemudian juga soal-soal kultur, keadapan, ketimuran juga itu memang wajib sih sepertinya. Ya. Jadi itu salah satu tugas si Jaka Ya, juga Pak ya. tugas salah tugas jaga dan tentu saja tugas kita semua. Tugas benar-benar Nah, sepakat. untuk selalu mendengarkan itu, selalu mereminding kepada setiap orang, Iya. utamanya pada generasi muda, Iya, supaya sopan santun, keadaban dan kesopan santunan timur orang timur itu terus terjaga. Gitu. terus dijaga. Ya, memang tugas kita bersama sih Pak ya, selain karena pemerintah juga harus dibantu berbagai pihak untuk ya menjaga kultur kita sih ya. Untuk Betul. untuk mengembalikan budaya kita nih memang kalau saya sih agak ngeri sih Pak kalau saya perhatikan sosmed, apalagi bener kata Bapak, begitu lihat judul itu langsung aja langsung di-share, langsung komen yang yang tanpa cek dan dicek. Memang literasi juga atau kebiasaan membaca juga masih kurang di Ya, kita. betul. Karena menurut riset yang pernah saya baca, Iya. itu kemauan membaca kita, Iya. literasi kita itu sangat minim. Sehingga Betul. kadang-kadang kita sudah baru melihat judul sudah berkomentar ya macam-macam gitu ya. Jadi seperti Mas Dani tadi katakan, selain pendapatan juga posisi duduk kita juga berbeda. Iya. Posisi duduk kita juga berbeda, mempengaruhi komentar kita dalam suatu masalah, penilaian kita pada masalah. Kadang-kadang kita lupa bahwa kebenaran itu sebenarnya bukan dari posisi kita duduk atau pendapatan kita berapa, tapi adalah ya ukurannya universal gitu. Nggak bisa kita ukur kebenaran itu dari tempat duduk kita gitu. Iya. Jadi nanti kita waktu akan menjawab itu semua. Ya. Makanya kita harus hati-hati dalam bertutur kata, dalam berbuat dan begitu. Sebetulnya begitu Mas Deni. Berarti nanti tugas untuk mengawal atau menjaga keadapan ini Pak diserahkan ke anak muda tadi yang ya dance tadi, atau gimana Pak? Denjaka tadi. Nah, tentunya rumusannya kita dari DPP Sejaka. Ya, kita rumuskan poin-poin apa yang harus dilakukan dan dilaksanakan, semacam garis-garis besarnya gitulah ya. Nanti untuk dilaksanakan ya utamanya oleh para pemuda yang bergabung dalam Denjaka. Harapannya nanti dari internal, dari mereka anggota Denjaka nanti bisa menularkan ke yang lain gitu ya, ke yang lainnya. Jangan lupa Mas Denny, kita sekarang sudah ada di DPD ya, DPD Kota Kabupaten sudah ada. Jadi nanti itu akan kita sebarkan ke DPD Sejaka, dan nanti akan ada semacam pelatihan begitu. Baik. Begitu. Artinya juga memang media yang tepat sekarang untuk menyampaikan sesuatu itu adalah di media sosial. Betul. Semua DPD juga artinya punya atau masing-masing atau gimana induk sosmednya ini Pak? Kita ada ya, ada Instagram ada, terus Facebook juga ada, WA Group juga ada, WA Group DPP ada, DPD ada, Denjaka ada. Karena pesan paling gampang itu ya lewat media sosial, dan kita manfaatkan semua media sosial untuk menyampaikan pesan-pesan kita kepada masyarakat pada umumnya dan anggota-anggota Sejaka pada khususnya itu. Mas Dani. Berarti sudah berjalan nih Pak ya program tadi untuk memajukan budaya bangsa. Sudah. Sebenarnya tanpa kita kita sudah otomatis gitu ya. Baik. Cuman yang kita lakukan itu akan lebih bagus apabila kita rumuskan. Kita rumuskan dalam suatu semacam makalah gitu ya, sehingga bisa lebih mudah dicerna oleh dan disebarkan ke teman-teman yang lain kalau bentuk semacam
makalah begitu. Oh, berarti ada ya ilmiah juga Ya gitu Pak. ada. Tinjauan ilmiah ya. Ya betul, ada semacam itu, ada rumusan-rumusan begitu yang kita buat sehingga nanti sebagai pedoman gitu, pedoman bersama agar tidak ada kita tidak salah. Kadang-kadang kalau tidak dirumuskan itu bisa salah menyampaikan. Kalau sudah dirumuskan dalam bentuk makalah semacam makalah itu kan kita bisa lihat bersama-sama. Acuannya seperti ini gitu. Oke. Berarti itu juga tercantum di ADART juga. Nah itu terpisah, kan itu Terpisah. termasuk program kerja. Ya? Program kerja. Oh iya program iya. kerja Sijaka. Kembali ke saya sih masih tertarik dengan apa yang politik tadi Pak. Itu memang paling menarik Mas Denny. Menarik. Ya. Ya terlepas dari seragamnya yang biru, terlepas dari 2 tahun lagi 2024. Ya. Di dalam keanggotaan Sijaka itu apakah memang satu warna atau beda warna itu nggak masalah atau gimana Pak? Wah, berwarna-warna Mas Denny. Warna-warna ya, Jadi seru nih. seperti di ADRT dikatakan bahwa kita itu adalah tempat berkumpul ya warga budaya Jawa dan suku lain di Indonesia. Orang tidak ada kaitan dengan itu pun boleh menjadi anggota maupun pengurus Sijaka ya. Misalnya orang Manado pernah tinggal di Jawa atau kuliah di Jawa sebagai Jawa itu bisa jadi anggota Sijaka bisa. Oke. Jadi orang yang menikah dengan suku lain orang Jawa maksudnya bisa juga jadi anggota Sijaka bisa. Tadi apa yang ditanya tadi yang politik tadi lupa saya. Di dalam Sijaka apakah ada Oh iya banyak warna Mas Denny. Iya, dari Banyak macam-macam parpol warna. juga ada ya. Kalau warna biru itu kebetulan. Dan kalau tidak salah ada beberapa parpol yang pakai baju biru gitu. Rasanya. Terus terang di pengurus itu banyak Mas. Ada yang baju merah, ada yang baju kuning, ada baju putih, banyak. Jadi berwarna-warni. Makanya Sijaka secara organisatoris, secara paguyuban tidak berafiliasi pada salah satu partai politik ya. Karena di dalam tubuh Sijaka itu berkumpul banyak aktivis parpol. Tapi ada juga yang non parpol juga ada. Jadi kalau nanti di Sijaka tidak ada dukung mendukung ya, dukung A dukung B tidak ada. Iya. Karena nanti bisa rusak gitu. Bisa rusak. Karena di situ pelangi ya. Pelangi. Jadi si ketua partai ini, si sekretaris partai ini, si bendara partai itu, yang wakil ketua-ketua juga banyak partai. Walaupun juga lebih banyak yang non partai. Jadi sekali lagi saya tegaskan Sijaka tidak berpolitik praktis gitu ya, dalam artian ikut itu ya. Tapi juga tidak berafiliasi pada satu politik, tapi warga Sijaka wajib melek politik. Itu gitu, ya. Saya sepakat itu Pak. Jangan sampai tidak tahu politik. Itu bahaya. Bahaya. Karena kehidupan kita dari bangun sampai tidur itu dipengaruhi oleh politik. Apa yang kita miliki, yang kita nikmati hari ini merupakan hasil produk politik semua. Maka kita harus tahu politik. Nah, gitu. Kalau enggak, sayang sekali. Benar Pak. Berapa sekarang Pak total anggota Sijaka? Ya gini, kemarin kan kita melakukan minat Sijaka itu kan sangat ramai sekali. Dengan impact dari itu banyak warga masyarakat yang ingin menjadi anggota Sijaka dan juga bayangannya baik inbox maupun WA saya langsung apa sih syaratnya gitu. Jadi anggota Sijaka. Iya. Saya pikir tidak ada syaratnya, paling syaratnya juga mengisi formulir, dilampiri fotokopi KTP, kemudian nanti kita cetakkan kartu KTA-nya ya, di KTA-nya tidak dipungut biaya. Kami sudah ada mesin yang untuk mencetak kartu nama. Begitu selesai langsung kita cetak, langsung kita kasih KTA-nya gitu tuh Mas Denny.
Untuk yang pengen daftar tuh gimana cara Pak? Mas, kalau di Samarinda tuh apa cukup masing-masing ke DPD atau gimana? Ya kalau di Samarinda bisa ke sekretariat. Sekretariat Ya, di sekretariat di kawasan Polder Air Hitam. Polder Air Hitam. Nah, yang di DPP. Iya. Kalau di Samarinda nanti di kawasan Wadasim ya. Watasim. DPD Kota Samarinda. Oh, di Watasim DPD. Di sekretariatnya di sana, bisa ke sana. Atau bisa melalui email juga bisa. Oh. Atau mungkin bisa langsung mengunjungi Instagram gitu Pak ya. Bisa. Jadi biar tahu alamat di mana. Ya bisa. Di Facebook juga bisa, atau email juga bisa. Oke. Tapi nanti waktu menyerahkan KTA bisa dikirim atau ngambil sendiri ke sekretariat. Oh, gitu. Pokoknya gampang Mas ini. Berarti Jadi gampang Pak ya. Gampang sekali. Siapapun bisa menjadi anggota Sijaka. Siapapun bisa, mau Siap. suku Jawa, mau Iya. suku Bugis, mau suku Iya. apapun di Indonesia bisa jadi anggota Sijaka. Yang penting mengisi formulir dan disetujui oleh pengurus. Jadi ini di situ. Siap, Jadi siap. kalau yang lain mungkin ya, Iya. yang lain itu mungkin paguyubannya atau anggotanya satu suku tertentu gitu ya. Tapi kalau Sijaka ini semua suku bisa. Siap menampung semua. Ya, karena itu tadi kita bisa berbuat banyak, berkontribusi secara total itu apabila ada sinergitas. Iya. Sinergitas tidak hanya satu suku tapi semua suku, sehingga adanya perbedaan itu akan terdegradasi apabila kita bersinergi. Supaya gimana cara kita bisa bersinergi, yaitu sering bertemu. Sering bertemu. Makanya kita bikin wadah namanya Sijaka, silaturahmi kebersamaan yang menampung seluruh anak bangsa. Baik. Memang Sijaka ini didirikan oleh tokoh-tokoh Jawa, tapi diperuntukkan untuk seluruh anak-anak bangsa yang ada di Indonesia. Itu Luar biasa. Ya. Baik, terima kasih kehadiran Pak Teguh di studi kami. Harapannya next kita sama Pak Ketum. Ya betul, nanti insya Allah saya. Biar lebih seru lagi Pak. Ya. Sama mungkin dengan tim-tim yang Denjaka tadi juga. Betul. Sepertinya harus lebih. nanti. Ya. Harus kita jadwalkan Mas ini. Baik. Terima kasih Pak Teguh sekali lagi bersedia hadir di studi kami. Terima kasih pemirsa Nusa 1 TV Official. Sekian diskusi kami pada hari ini. Saksikan terus channel YouTube Nusa 1 TV Official yang pasti seru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.